Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang beribadah. Saya ucapkan untuk kita semua yang hadir pada hari ini dan yang menyaksikan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita hingga hari ini. Kita tetap diberkati Tuhan, kita tetap dipimpin Tuhan. Dan biarlah hari-hari terus yang kita lalui, kita semakin diberkati dan kita semakin melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersyukur secara pribadi. Kita berdoa. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Marilah kita bersama-sama menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hanya Allah saja yang patut kita sembah. Kita tahu bahwa dalam kerinduan kita hanya bisa memandang Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita menyatakan penyembahan kita. Jadikan aku indah. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Katakan taat dan setia. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Benar ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk taat dan setia hanya kepadamu Tuhan. Biarlah kami memakai hari-hari kami untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Dan pada hari ini kami datang ke hadapan Bapa. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, kuatkan hati kami. Biarlah kiranya Tuhan dalam sepanjang ibadah ini dari awal hingga berakhir, semuanya Bapa untuk menyenangkan Engkau. Semuanya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang tidak bersama-sama dengan kami, dan juga yang menyaksikan pada hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Setiap kami yang melayani pada hari ini, kami serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca Alkitab kita
pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, demikian selanjutnya hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Demikian firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama, kita akan menyatakan pujian kita, penyembahan kita, kemurahan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita katakan, ku sembah Kau Tuhan. Katakan selamanya Kau hebat Tuhan. Kau hebat bagiku. Kita berdoa. Benar Tuhan, hanya oleh karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Selamanya Engkau Tuhan kami.
karena kami percaya hanya dalam Engkau kami aman. Terima kasih Tuhan, waktunya kami akan mendengarkan sabda firman. Tolong kami Allah Roh Kudus, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh menguatkan, meneguhkan kami dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kita ada semua dalam anugerah Tuhan. Dan hari ini kita menikmati cuaca yang cukup bagus. Biasa Riau Pekanbaru cukup panas. Ya, kita dari subuh tadi sudah diguyur hujan ya. Tapi kita di dalam sini masih cukup panas juga ya. Oke, kita bersyukur dalam segala hal. Ya, panas, dingin, hujan, ya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Saya percaya bagi kita orang Kristen sudah cukup familiar dan sangat familiar tentang kata persembahan. Bahkan bukan hanya orang Kristen, semua agama ada satu kewajiban di dalam menjalankan agamanya, untuk menyatakan bentuk pengakuannya kepada yang disembah dengan memberikan persembahan, dengan mempersembahkan sesuatu. Jadi persembahan itu diberikan kepada satu pribadi, oknum yang kita tahu dia punya kuasa, sehingga kita membawa persembahan untuk dia. Bahkan negara-negara yang dulu pada zaman penjajahan, ketika sebuah negara dijajah, mereka harus membawa persembahan kepada negara penjajah, membawa upeti. Jadi persembahan itu adalah bentuk pengakuan terhadap satu otoritas. Ya, kita tahu dia itu berkuasa, maka kita mempersembahkan sesuatu. Nah, tentu saja persembahan yang diberikan itu harus menyenangkan sang penerima persembahan. Kalau yang menerima persembahan tidak suka dengan apa yang diberikan, maka itu sangat berbahaya. Orang yang bermaksud memberi persembahan, tapi kalau persembahannya tidak sesuai dengan harapan dari yang menerima persembahan, bukannya berkat yang didapat, melainkan apa? Bisa kutuk, bahkan nyawa bisa hilang. Nah, itu berbahaya. Ya. Nah, untuk itu mari kita lihat bersama apa sih, bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Jangan-jangan selama ini kita rajin memberi persembahan, baru kemudian persembahan itu nggak berkenan di hadapan Allah, kita kemudian bukan mendapatkan berkat tetapi kutuk. Wah, itu berbahaya banget. Ya. Oke. Ulangan pasal 17 ayat 1. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah engkau apa? Mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kalau sesuatu yang keji dipersembahkan kepada Tuhan, maka akibatnya adalah malapetaka. Tuhan yang empunya sorga dan bumi, yang empunya alam semesta, tentu saja Tuhan mau menerima persembahan yang terbaik. Amin. Ya, nggak usahlah Tuhan, nggak usah Tuhan lah. Kalau kita ketika menerima sesuatu dari orang, kita pingin yang apa? Yang baik atau yang buruk, kurang baik? Hah? Ya, yang baik atau yang buruk? Pasti yang baik. Ini sifat dasar kita manusia, naluri kita manusia. Ketika ingin menerima, kita pasti ingin menerima yang terbaik. Apalagi Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Ketika engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, jangan engkau mempersembahkan yang cacat.
Orang merujuk kepada persembahan mula-mula. Persembahan mula-mula antara Kain dan Habel. Nah gitu ya. Persembahan siapa yang diterima? Kain atau Habel? Habel. Tapi yang mati siapa? Habel. Persembahannya diterima, tetapi kemudian dia mati. Kenapa? Karena Kain persembahannya tidak diterima. Dia marah dan dia membunuh Habel. Dan Tuhan marah. Oke, nanti satu bagian kita akan bahas itu. Oke, ayat yang kedua, Amsal 11. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Wah, ini ajaib banget ya. Kita mau yang mana? Yang pertama yang menyebar harta atau yang menghemat? Ya pasti kita pingin ya yang pertama ya. Wah, ini orang yang tajir ya. Ya, si Adri ya, nyebar harta kemana-mana, wah bagi-bagi terus ya. Jadi orang yang suka memberi sedekah, betul ya. Tapi dia bertambah banyak. Nah, si Valdo, pelitnya minta ampun. Tapi selalu berkekurangan, gitu ya. Wah, itu pasti nggak menyenangkan. Kita sudah berhemat sedemikian rupa, takut memberikan untuk Tuhan, tapi kemudian semakin berkekurangan. Tapi ada orang yang loyal sekali, bahkan royal untuk Tuhan, tapi semakin bertambah kaya. Ya, walaupun konteks ini bukan sekedar berbicara persembahan dalam bentuk kepada Tuhan saja. Ya, tetapi ini prinsip. Mengapa orang yang kemudian ya seperti firman Tuhan kok dia suka memberi kok semakin kaya, tapi yang hemat minta ampun kok semakin berkekurangan? Ah, itu ada jawabannya di poin yang kedua yang akan kita bahas. Untuk itu bagian pertama, persembahan apa dan bagaimana persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 1 dan ayat yang kedua firman Tuhan, dia bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Saudara, bagian yang pertama, kalau kita pingin mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita perlu apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau ayat tadi jelas yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Artinya saudara, Tuhan mau hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai apa? Wujud daripada ibadah kita. Tuhan mau kita hidup baik, berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup secara sempurna di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Bapak Saudara, kita pingin anak kita, ya orang yang dekat dengan kita, ya pergi ke luar negeri sana, wah kerja bagus, gaji bagus, setiap bulan dia kirim uang ke kita, tapi sampai dia mati dia nggak pernah ketemu dengan kita. Atau kita mau orang yang dekat dengan kita tinggal bersama dengan kita. Apa yang dia makan itu juga yang kita makan. Apa yang dia minum itu juga yang kita minum. Kita mau yang mana? Yang tadi dia tinggal jauh di sana, tiap bulan dia kirim uang dengan kita, semua bukan saja berkecukupan, bahkan kita bisa berkelimpahan. Betul ya? Atau dengan orang yang dekat, apakah suami, istri, tinggal dengan kita, ya apa adanya lah. Apa yang dia makan, kita makan. Dia kekurangan, kita juga bisa kekurangan. Dia kelimpahan, kita juga tentu berkelimpahan. Kita mau yang mana? Yang jauh atau yang dekat? Tentu saja yang dekat. Bapak Saudara, artinya apa? Tuhan mau hidup kita, bukan apa yang kita mau berikan kepada Tuhan. Yang lebih besar yang mana? Yang kita berikan untuk Tuhan atau hidup kita? Yang besar mana? Hidup kita.
Yang lebih bernilai apa? Apakah sekedar dompet kita yang kita berikan kepada Tuhan dengan isinya, atau hidup kita sepenuhnya kita berikan kepada Tuhan? Hidup kita sepenuhnya. Kenapa? Kalau hidup kita sepenuhnya kita persembahkan kepada Tuhan, berarti apa? Dompet juga kita bisa berikan untuk Tuhan. Betul nggak? Tapi kalau hanya dompet saja yang kita berikan kepada Tuhan, yang lainnya tidak, artinya apa? Kita jauh dari hadapan Tuhan, dan itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya sekali. Orang mungkin pikir Tuhan mungkin itu berkekurangan ya. Makanya hanya uang saja yang dikasih, persembahan aja rajin, tapi hidupnya kemudian nggak benar di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan sangat sedih. Tuhan pasti sangat sedih. Jadi saudara, kalau kita mau mendapati persembahan kita di hadapan Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan, maka ingatlah hidupmu yang Tuhan inginkan. Bukan yang lain, bukan yang lain. Hidup kita yang Tuhan inginkan. Hidup bukan mati, ya, bukan mati. Hidup kita yang Tuhan inginkan. Oke, untuk itu kata sempurna, saya mendapati dalam Alkitab ada seorang anak muda, ya, berbicara tentang sempurna. Ada enggak di antara kita yang sempurna, yang sudah melakukan semua ketetapan firman Tuhan? Ada? Ada? Enggak ada? Yang ada, tolong. Yang tidak ada angkat tangan. Ada ya? Yang tidak ada, yang tidak sempurna angkat tangan. Yang sempurna tolong angkat kaki dari sini. Oke. Tapi ada di dalam Alkitab seorang anak muda yang didapati cukup sempurna. Tahu siapa dia? Ya, ini ceritanya. Matius pasal 19 ya. Ada seorang datang kepada Yesus, dia berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan Yesus jawab apa? "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Woi, baru dengar kata orang ini, anak muda ini. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Tuhan Yesus jawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihi sesamamu." Kemudian orang muda itu bilang apa? "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Wih, sempurna nggak dia ini? Wow, perfect, betul ya? Semua. Wah, ini calon suami idaman ya. Sangat baik menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi kemudian ayat 21, Tuhan Yesus bilang apa? "Kalau engkau hendak sempurna," apa yang harus lakukan? "Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kalau engkau mau sempurna, pulang, jual milikmu, beri kepada orang-orang miskin, maka engkau akan dapat harta di sorga. Setelah itu mari ikut saya. Kemudian pulanglah. Anak muda ini, kita sebut saja namanya Andri ya, tapi tidak cocok lah ya. Sampai sekarang Andri pun ya mas cari kerja belum dapat juga. Gimana jadi kaya ya? Kemudian pulanglah orang kaya itu, dan dia pergi menjual segala harta miliknya, membagi-bagikannya kepada orang miskin, dan dia datang mengikuti Yesus. Betul? Betul? Betul enggak ya? Betul, Ri? Enggak. Ketika Tuhan bilang pulang, jual harta milikmu, dia langsung balik belakang, tertunduk lesu, dan dia pulang. Kenapa? Karena rupanya harta kekayaannya sangat banyak. Kira-kira kenapa dia langsung tertunduk lesu dan berbalik, tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan? Kira-kira apa? Saya merenungkan. Yang pertama, karena dia berpikir, wah,
Tuhan Yesus ini sembarang ya. Harta kekayaan itu dari hasil jerih lelah saya. Udah kerja keras. Setelah itu saya mau kasih sama orang begitu saja. Nanti-nantilah ya gitu. Tapi pertanyaannya, kalau seandainya dia jadi orang miskin, kira-kira dia berharap enggak dari orang kaya untuk memberikan sesuatu kepada dia? Oh, pasti berharap. Yang kedua, kenapa dia tidak memberikan? Wah, selama ini apa yang saya inginkan pasti terpenuhi. Mau kemana saya pasti, semua pasti terkabulkan. Ingin ini, wah tinggal keluar ini. Kalau saya nggak punya uang, hanya ikut-ikut Tuhan, bagaimana nanti saya? Apa selalu bersandar kepada Tuhan? Masa mau perlu ini bilang, Tuhan tolong dong Tuhan, Tuhan tolong dong. Mana bisa, saya nggak mau bersandar bergantung pada orang lain. Saya harus mandiri, berdiri di atas kaki saya sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan saya. Makanya sorry Tuhan, saya tidak mau. Makanya dia pulang. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Oh, sukar banget orang kaya masuk ke dalam sorga. Masih lebih mudah unta masuk di dalam lubang jarum, gerbang lubang jarum gitu ya, yang cukup sempit. Masih lebih mudah unta masuk situ. Bapak Saudara, artinya apa? Ini yang Tuhan inginkan, hidup kita sepenuhnya, yang mau bersama Dia, mengandalkan Dia, bergantung kepada Dia. Mengapa Tuhan protes, Tuhan tegur anak muda yang kaya ini? Bukan karena kekayaannya, bukan. Kalau begitu, wah kasihan dong kita yang orang-orang kaya gini ya. Betul kan? Amin, kita ini orang-orang kaya kan? Ya enggak? Dri, orang kaya enggak? Kaya toh? Kita kaya, mesti aminkan saja gitu ya. Masa Tuhan kemudian enggak berkenan dengan kita? Ingat, yang Tuhan tidak berkenan bukan kekayaan kita, tetapi apa? Sikap kita, pandangan kita terhadap kekayaan itu. Anak muda ini apa? Dia begitu bergantung kepada kekayaannya, bukan kepada Tuhan. Maka berbahaya kita kalau dengan segala kekayaan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak bergantung lagi kepada Tuhan, tetapi bergantung kepada harta kekayaan kita. Apa-apa tinggal ambil ini tanpa kemudian berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Tuhan berkati kami ini. Walaupun itu sudah ada pada kita, tapi minta kepada Tuhan bagaimana supaya kita bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah satu wujud persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita menggunakan sesuatu apapun itu, kita minta dan kita menyerahkan, mengandalkan Tuhan saja. Bukan semau kita, bukan. Ya, itu ya. Yang kedua, hanya 2 bagian saja ya. Bagaimana supaya persembahan yang kita berikan itu berkenan di hadapan Tuhan? Di ayat ketiga hingga yang ke-10. Ketika kita memberi persembahan, kita beri dengan sukacita dari apa yang ada pada kita untuk saling melengkapi. Ya, kalau di ayat yang kita baca tadi di Roma pasal 12, di situ bermacam karunia. Ya, karunia ini dan itu. Intinya apa? Karunia-karunia yang diberikan untuk saling melengkapi. Demikian juga kalau kita ingin memberikan persembahan dan kita boleh mendapati persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan, maka kita perlu memberi sukacita dari apa yang ada pada kita untuk saling melengkapi. Ingat Bapak Saudara, Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada kita. Kalau kita berpikir Tuhan hanya ingin menerima persembahan yang banyak nominalnya, wah itu berbahaya. Maka kita akan terjebak dengan hutang. Pergi berhutang, kasih yang banyak sama Tuhan. Kalau konsep kita memberi persembahan seperti investasi, itu bahaya juga. Investasi apa?
Semakin banyak kita beri, semakin banyak kita akan menerima. Bapak saudara, jangan. Tuhan bilang apa? Yang ada padamu itu yang diberikan kepada Tuhan. Oke. Poin satu ayat tadi ya, mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Ya, seluruh hidup kita, tubuh kita itu milik Kristus. Maka selayaknya lah persembahkan kepada Tuhan. Oke, ini. Beri dari apa yang ada pada kita sebagai wujud syukur pengakuan akan kesatuan dan keutuhan tubuh Kristus yang saling membutuhkan. Bapak saudara, ketika kita ingin memberi persembahan, ingatlah benar, ketika kita memberikan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, melalui siapa? Melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Bisa melalui gereja, di tempat ini, di tempat mana kita beribadah. Bisa lewat apa? Lewat orang-orang yang tiba-tiba Tuhan tempatkan di dekat kita. Ada saja. Kita bisa memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah memberkati saya. Hari ini saya bertemu dengan seorang yang memerlukan. Saya beri ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Ya, apa yang ada pada kita, kita berikan kepada Tuhan. Nggak usah pikir banyak-banyak. Aduh, apa yang saya mau kasih sama Tuhan ya? Kayaknya nggak cukup deh ini. Wah, nggak lah, saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Karena persembahan saya nggak cukup. Nanti saya nabung dulu 1 bulan, baru bulan depan saya datang beri persembahan. Tidak, ya. Saya selalu ajarkan, ya, berapa jemaat sebelum saya di tempat ini. Apa itu, Fier? Sak. Oh. Ketika kita memberi persembahan dari rumah, persembahannya kita sudah siapkan. Kita berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan supaya saya bisa berikan hari ini? Itu pertama. Kedua, ambil uang atau apapun yang kita persembahkan, bukan hanya uang, apa saja yang kita ingin persembahkan, kita doakan, Tuhan, hari ini saya mau beri ini untuk Tuhan. Tuhan berkati. Sudah dipersiapkan, betul ya? Sehingga datang ke gereja atau bertemu dengan orang itu, kita sudah siap, tinggal dikasih, betul ya? Kenapa? Karena persembahan yang kita berikan artinya memang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Bukan persembahan yang mendadak. Persembahan yang mendadak itu pasti nggak enak, ya? Itu pasti nggak enak, ya. Saya punya pengalaman dengan teman, ya. Sebuah gereja, kami ada pergi rapat waktu itu. Rapat, setelah itu ada KKR malam. Nah, waktu KKR malam, persembahan diedarkan. Teman satu ini nggak persiapkan persembahannya, jadi diambil kantong, langsung dia kasih. Setelah itu dia senggol sama saya. Pak, ada lihat nggak amplop saya? Amplop yang mana? Kami sebelum ke gereja, dari gereja pengutus memberikan kami amplop sebagai lunsum. Jadi kalau ada tugas keluar gereja, keluar daerah, itu dapat lunsum, namanya uang jalan lah, kayak gitu ya, uang jalan. Bingung dia cari, dia cari amplop yang diberikan itu nggak ada lagi. Wah, setelah dia pulang, garuk-garuk kepala dia sambil ketawa. Dia bilang gini, Pak Felix, kayaknya amplop yang dikasih lunsum itu yang saya sudah persembahkan tadi. Menyesal ya gitu. Sama, saya juga pernah ngalami, karena sudah persembahan sudah di dekat kita, cabut dompet kan gitu. Dompet lama kan nggak enak, terlalu lama orang nunggu kan nggak enak kan. Wah, jadi cepat-cepat aja cabut langsung kasih. Setelah saya kasih, aduh, apa yang saya kasih tadi? Nggak enak gitu, nggak enak banget gitu ya. Banyak kejadian seperti itu. Bahkan ada cerita, karena dia salah kasih persembahan, setelah selesai ibadah datang dia kepada BPJ, Pak, tolong kasih kembalian uang saya. Minta kembalian. Saya tadi mau kasih sekian, tapi karena tidak ada uang kecil, terpaksa saya kasih yang besar. Jadi tolong minta kembalian. Wah, itu nggak mengenakan. Bapak saudara, ini hal yang praktis, yang sederhana banget, tetapi bisa mendatangkan ketidaksejahteraan bagi kita. Betul ya? Apalagi mungkin
ya setelah ibadah kita rencana mau jalan-jalan gitu ya, mau traktir teman makan. Betul ya? Sudah janji selesai ibadah kita makan. Pas selesai ibadah cari dompet mana tadi ya? Dompet yang besar tadi. Waduh, kayaknya sudah kasih persembahan. Ayo. Itu pasti tidak menyenangkan. Ya, jadi mari apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan itu persiapkan, sehingga ketika kita memberikan, kita bisa beri dengan apa? Sukacita, sukarela. Itu ada kelegaan dan kita nggak pikir-pikir lagi. Saya percaya kalau kita salah memberi sesuatu, kita akan pikir, aduh kenapa saya kasih itu ya, kenapa saya tidak kasih ini. Itu pasti tidak menyenangkan ya. Nah untuk itu 2 Korintus pasal 8 dia bilang gini, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada apa? Keseimbangan. Ya, ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ya, diingat lagi supaya ada keseimbangan. Ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya, itu jelas sekali. Ketika kita memberi persembahan, berilah berdasarkan apa yang ada pada kita. Kalau kita belum memberi persembahan, Tuhan marah nggak? No. Ya. Jangan kemudian paksa gitu ya. Aduh, itu nggak mengenakan sekali ya. Ya nanti kemudian hari-hari ke depan kita akan membahas tentang berbagai jenis persembahan ya. Ya, perpuluhan, ucapan syukur ya, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa memberi yang terbaik? Tapi ini dasar. Kalau kita ingin memberi persembahan dalam bentuk apapun, maka kita harus memberikan itu sebagai wujud pengakuan kita kepada Tuhan. Ya, bukan hanya persembahan itu yang kita berikan kepada Tuhan, bukan, tetapi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kesimpulan kita, menyerahkan hidup, mengikut, bergantung dan mengandalkan Kristus Yesus Tuhan dengan sukarela dan penuh sukacita merupakan apa? Persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Ketika kita mengikut Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, walaupun kita banyak memiliki berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jangan pernah lupa untuk menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Ya, karena ingat apa yang kita miliki, Tuhan yang memberi. Amin. Maka kalau kita mengembalikan itu untuk Tuhan, ingat kita tidak sedang berjasa kepada Tuhan, tidak. Tetapi kita sedang menyatakan pengungkapan diri kita, bahwa kita benar-benar menyerahkan diri, berserah kepada Tuhan. Maka percayalah, Tuhan akan selalu mencukupkan kita, dan kita akan selalu menikmati sukacita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak berterima kasih hari ini kami boleh diingatkan kembali. Tuhan menginginkan persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa Tuhan tidak menginginkan sekedar harta kekayaan kami Tuhan, tidak. Tapi yang Tuhan inginkan adalah pengakuan kami akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus bergantung penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala apa yang kami butuhkan, dan juga apa yang kami berikan bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami salah ketika kami memberi. Tuhan tolong kami. Biarlah dengan pengajaran firman Tuhan ini kami semakin sukacita, sukarela di dalam memberi. Karena kami tahu kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Sehingga kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian ya dari saudara Gio.
kita berdoa. Kami minta syukur Bapa yang baik. Kami minta syukur kepadamu ya Tuhan, yang kami sembah dan permuliakan, yang satu-satunya Tuhan kami. Karena Tuhan, 1 minggu kami telah berlalu, kami mulai ibadah sampai pada saat ini Tuhan, kami juga beribadah semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan buat berkat kesehatan yang Kau berikan, bahkan kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami tetap dapat memuji muliakan Tuhan di tempat ini bersama-sama, bersekutu bersama jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Pak yang baik. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihani. Jika ada di antara mereka Tuhan Yesus pada saat ini dalam pergumulan, kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong mereka, menguatkan mereka. Dan jikalau mereka ada yang sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan kami Tuhan Yesus terkhusus berdoa buat pemulihan, kesembuhan Ibu Lydia Tuhan yang kemarin sempat mengalami kecelakaan Tuhan Yesus. Jikalau masih ada serap-serapnya Tuhan Yesus atau apa saja yang di dalam tubuhnya yang masih sakit Tuhan, mari Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan jika Ibu itu pada saat ini masih dapat bersama kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang melayani Bapak Gembala tempat ini, Bapak Pendeta Felix bersama keluarga Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau Bapak yang memberkati mereka, memberkati pelayanannya, memakai secara luar biasa. Tuhan mencukupkan segala keperluan dalam pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Jauhkan dari mara dan bahaya, bahkan Tuhan pimpin setiap saat, sehingga kami bahkan jemaat-jemaat-Mu bahkan mendapat berkat daripada pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus tidak lupa berdoa buat jemaat pada saat ini Tuhan Yesus, bagi usaha mereka Tuhan Yesus, bidang usaha apa saja yang mereka miliki Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka jikalau mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, jika mereka usaha mereka dalam kesulitan, Tuhan mari tolong mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapak bagi keluarga bahkan jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang masih pada saat ini Tuhan, mereka belum datang kepada Tuhan, belum mempunyai keinginan untuk mendengarkan Injil. Mari Tuhan Yesus, Engkau bukakan hatinya, mari Roh Kudus Engkau sentuh hatinya, sehingga mereka Bapak mempunyai keinginan, bahkan mempunyai kerinduan untuk mendengarkan Injil, sehingga bersama-sama sekeluarga datang lengkap ke tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami tidak tahu Bapa pergumulan apa yang mereka miliki, tapi kami percaya Tuhan yang melawat mereka dimanapun mereka berada. Bahkan kami percaya setiap saat roh mereka semakin menyala-nyala untuk memuji muliakan nama Tuhan, sehingga kami tetap bersama berkumpul bersekutu di tempat ini memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak yang baik. Bahkan anak-anak daripada jemaat di tempat ini Tuhan, semua anak-anak, bahkan anak-anak daripada pengerja, bahkan anak daripada Bapak Gembala Tuhan Yesus, bahkan anak remaja dewasa, semuanya Tuhan yang memberkati mereka, memberkati tumbuh kembang mereka, yang sekolah Tuhan berkati sehingga mereka menjadi murid-murid yang cerdas di sekolahnya dan takut akan Tuhan, dan mereka menjadi anak yang penurut di rumahnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak yang baik. Kami tidak lupa berdoa Tuhan Yesus buat pemerintah kami, pimpinan kami, Bapak Presiden Jokowi Tuhan Yesus. Engkau pakai dia Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat-Mu kepadanya Tuhan, supaya dengan hikmat daripada Tuhan dia memimpin negara ini dengan bijaksana.
Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat aparat keamanan, bahkan birokrasi yang lainnya Tuhan, biarlah mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka mengerjakan setiap tugasnya Tuhan, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para dokter, buat para nakes bagian kesehatan, apapun pekerjaan mereka di dalam, Tuhan pakai mereka secara luar biasa dalam menangani setiap sakit penyakit, bahkan pada saat ini dalam pandemi corona. Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau Bapa pakai mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat Bapa menyelesaikan, bahkan berjuang untuk memulihkan setiap orang-orang yang terkena corona. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami tidak mempunyai kemampuan apapun, karena Engkau yang punya kuasa. Kami serahkan kepada Tuhan seluruhnya, kami, bahkan negara kami ini, bahkan lingkungan kami ini Tuhan Yesus, di mana gerejamu ini telah berdiri. Kami percaya Injil Tuhan akan menyampai kepada telinga mereka, sehingga mereka juga mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan, terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Bahkan Tuhan Yesus, jika kami nanti akan pulang, Tuhan juga menyertai setiap kehidupan kami, sampai kami di minggu yang akan datang dapat bersama bersekutu, bersyukur, memuji, muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak yang baik. Inilah doa syafaat kami yang sampaikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Saudara hari ini. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, baik untuk Ibu Aura, MC, Saudara Andri, ya, Saudara Valdo, dan juga keluarga Ibu Lydia, Ibu Elis yang boleh bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam tuntunan-Mu, dalam berkat-Mu, dalam kemurahan-Mu kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Menyadari bahwa banyak hal yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kami bersyukur masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan Tuhan menerima kami sebagai anak-Mu Tuhan. Untuk itu biarlah hari-hari kami ke depan senantiasa dipenuhi dengan sukacita sukarela untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kami, menjadikan segala permasalahan pergumulan kami menjadi berkat bagi kami sendiri. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Demikian untuk seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.